And the band strikes up a funky jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita masuk lagi ke pelajaran biologi ya. Sekarang kita akan bahas tentang materi bioteknologi dan produksi pangan. Pengertian dari bioteknologi sendiri ini adalah berasal dari kata bio dan teknologi, yaitu pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan menggunakan prinsip rekayasa genetika, fermentasi, dan biokimia. Sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu kita menggunakan produk ini atau menggunakan teknik bioteknologi ini ya, yaitu dengan pembuatan tempe, roti, anggur, keju, dan juga yogurt. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi sederhana dan modern. Bioteknologi tradisional atau sederhana biasanya pemanfaatannya mikroorganismenya secara langsung. Umumnya dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan pangan saja. Teknik fermentasinya dilakukan oleh mikroorganisme pastinya ya. Sedangkan bioteknologi modern melibatkan rekayasa fermentasi serta bantuan dari pengetahuan biokimia dan biomolekuler, jadi akan lebih rumit lagi. Umumnya juga untuk kebutuhan industri, bukan hanya pangan, tapi mungkin lebih ke porsi besar ya. Dan melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sekarang kita bahas adalah bioteknologi sederhana dulu. Contoh bioteknologi sederhana atau konvensional seperti yang biasa kita makan sehari-hari ya, seperti tempe, roti, kecap, ada keju, ada tape, ada oncom ya. Dan ini penerapan dalam bidang pangannya. Jadi kalau bioteknologi sederhana itu biasanya menggunakan tekniknya adalah fermentasi, yaitu pengubahan enzim ya dari yang kompleks menjadi yang sederhana ya. Contoh pada susu. Susu ini akan diubah oleh jamur Penicillium camemberti, ini jamur ya, akan diubah menjadi keju, dibantu ya. Sedangkan susu ini juga akan dibentuk menjadi produk lain, menjadi yogurt dibantu dengan Streptococcus thermophilus. Kalau yang ini bakteri. Sedangkan kacang kedelai dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae untuk membentuk tempe. Dan ini ada ketan atau singkong dibantu oleh ragi ya, raginya namanya Saccharomyces cerevisiae, nanti akan menjadi tape. Sedangkan air kelapa akan dibantu dengan bakteri Acetobacter psyllinum menjadi nata de coco ya. Ini beberapa contoh produk bioteknologi konvensional atau sederhana ya, ada 10 di sini. Nanti minggu depan kalian harus bisa menghafalkan 10 produk ini beserta mikroorganismenya ya. Sekarang ibu bantu contohin. Untuk tape ini bisa bahan bakunya dari singkong atau beras ketan. Mikroorganismenya namanya jamur Saccharomyces cerevisiae. Roti juga sama, pakainya jamur Saccharomyces cerevisiae tapi bahan bakunya roti adalah tepung. Dan alkohol juga sama, dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae juga, tapi bahan bakunya adalah buah-buahan ya. Tempe, tauco, kecap bahan bakunya sama, kacang kedelai, hanya beda adalah mikroorganisme yang membuatnya. Pada tempe dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae, pada tauco dibantu oleh jamur Aspergillus oryzae, sedangkan kecap dibantu dengan jamur namanya Aspergillus wenti. Yogurt bahan bakunya adalah susu, dibantu oleh dua mikroorganisme. Ini keduanya adalah bakteri ya, yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Jadi harus ada dua yang membantu untuk pembentukan dari susu menjadi yogurt. Untuk keju atau mentega, bahan bakunya tetap adalah susu, dibantu oleh bakteri namanya Streptococcus lactis. Nata de coco dibantu oleh Acetobacter psyllinum untuk dibentuk dari air kelapa ya. Sedangkan antibiotik bahan bakunya jamur, dibantu oleh jamurnya adalah Penicillium notatum. Oke, berarti minggu depan kalian harus bisa menghafal ini ya. Lanjut kita ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern di sini ada banyak lumayan ya. Contohnya ada inseminasi buatan yang pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan reproduksi hewan ya, perkembangbiakan hewan ya. Di sini juga ada cloning, bayi tabung. Nah, untuk bayi tabung, cloning dan inseminasi buatan ini sudah pernah Ibu jelaskan di perkembangbiakan hewan ya di pertemuan sebelumnya di semester 1. Hibridoma juga kalau nggak salah sudah.
rekayasa genetika, kultur jaringan, hidroponik, aeroponik, tanaman transgenik, protein sel tunggal. Ini semua adalah contoh dari bioteknologi modern. Yuk kita bahas satu-satu ya. Inseminasi buatan, pernah pertemuan sebelumnya di semester 1 Ibu udah jelaskan lebih detail ya, yaitu merupakan teknik reproduksi generatif yang biasa disebut sebagai kawin suntik ya pada hewan ternak atau manusia juga bisa, dengan memasukkan sperma jantan. Jadi di sini sperma jantannya dimasukkan ke dalam saluran alat reproduksi betina. Pada saat di situ berarti nanti akan terbentuk zigot di dalam tubuh sapi betinanya. Setelah sapi betinanya nanti akan mengalami kehamilan dan akan menghasilkan anak sapi yang sudah dibantu. Seperti itu inseminasi buatan ya. Oke, sekarang kita bahas cloning ya. Cloning juga kita sudah pelajari ini di semester 1 sebelumnya ya. Ini merupakan teknik reproduksi vegetatif dengan memasukkan atau mendonorkan inti sel tubuh ke dalam inti sel ovum yang sudah dihilangkan inti selnya. Nah, contoh di sini deh. Di sini ada sel telur atau ovum yang sudah dihilangkan inti selnya, inti selnya ini dibuang. Nanti inti selnya ngambil dari sel tubuh dari domba yang lain. Sel tubuhnya boleh dari sel kulit misalkan. Inti sel kulitnya ini diambil, dimasukkan ke dalam inti sel ovum yang tadi sudah dihilangkan intinya, digabungkan dengan sel telur ini, maka nanti akan menghasilkan langsung dalam bentuknya zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Nah, proses ini baru nanti akan dimasukkan ke dalam saluran vagina si betina, masuk ke dalam rahim ibu inangnya. Hasilnya akan menghasilkan anak-anak hasil domba cloning yang anaknya persis dengan si pendonor dari si inti selnya. Akan persis karena inti sel ini akan membawa sifat keturunan dari induknya. Jadi akan mirip seperti si sel pendonor ya. Sekarang bayi tabung. Bayi tabung merupakan perkembangbiakan secara generatif di mana pembuahannya terjadi di luar tubuh. Artinya proses pertemuan sperma dengan ovumnya bukan di dalam tubuh manusia tapi di dalam tabung. Contoh seperti ini tahapannya. Di sini ada suntikan atau pil atau apapun itu ya yang akan merangsang obat yang akan merangsang pematangan dari ovum. Setelah ovum ini matang, setelah dikasih dimatang baru diambil si ovum yang sudah matang. Diambil ovum yang sudah matang baru nanti digabungkan dengan sperma yang sudah disediakan. Sperma ini juga sudah dipilih dari sperma-sperma yang terbaik. Akan digabungkan, dikulturkan di dalam tabung. Maka akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi pertemuan sperma dengan ovum, maka terbentuknya zigot. Setelah terbentuk zigot, maka langsung nanti disemprotkan lagi ke dalam saluran vaginanya betina untuk dikembangbiakan dan diproses perkembangannya menjadi janin nanti di rahim betinanya. Karena sudah terjadi proses kehamilan di situ, maka nanti akan membesar menjadi janin dan bayi di dalam rahim. Seperti itu bayi tabung. Sekarang hibridoma. Hibridoma merupakan teknik penggabungan sel tubuh dengan sel kanker. Karena sel kanker mampu berkembang biak secara cepat di luar tubuh. Jadi, contohnya seperti ini. Ini ada tikus. Tikus ini kita ambil adalah sel penghasil antibodinya dari limfa yang menghasilkan antibodi ya. Diambil sel penghasil antibodinya digabungkan dengan sel kanker yang sudah dikulturkan tuh dikembangbiakan. Jadi sel kanker ini dalam jumlah banyak yang sudah dibuang sisi negatifnya atau sisi untuk membawa penyakitnya sudah tidak ada. Nanti digabungkan dengan sel penghasil antibodi, maka nanti akan menghasilkan jumlah antibodi dalam jumlah banyak. Itu sudah dikulturkan ya, namanya adalah antibodi monoklonal. Nah, keuntungannya akan menghasilkan antibodi monoklonal yang akan lebih baik daripada antibodi-antibodi yang lain. Kualitas produknya pun dapat dikontrol sesuai kita akan mengkulturkan atau mengembangbiakan seberapa jumlahnya, dan dapat menghasilkan antibodi dalam jumlah yang pasti besar banyak ya. Kerugiannya biayanya cukup mahal karena menggunakan alat-alat dengan teknologi yang canggih. Kulturnya juga dapat terkontaminasi karena ini akan berhubungan dengan ada manusia yang melakukannya ya, ada juga udara yang membawa mikroorganisme lainnya gitu. Tekniknya pun cukup sulit ya karena menggunakan alat-alat yang lebih modern. Kita ke rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu teknik mengubah DNA. Jadi DNA yang diubah. Contoh,
Ini adalah bakteri, biasanya menggunakan bakteri ya. Bakteri ini di dalamnya ada kromosom, di sini ada DNA. Nah, DNA-nya melingkar, ini disebutnya plasmid. Plasmid atau DNA ini akan dikeluarkan, lalu kita akan ingin mengkulturkan apa di sini. Misalkan tujuan kita adalah untuk menghasilkan insulin. Insulin adalah obat untuk diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kita ambil dari pankreas, dari pankreasnya manusia, kita ambil, kita cari gen penghasil insulinnya sebelah mana. Misalkan di titik ini, di sisi ini gen penghasil insulinnya, maka kita potong gen penghasil insulin di sini, DNA-nya DNA dari DNA manusia, lalu kita gabungkan dengan DNA bakteri di sini, plasmid tadi ya. Kita gabungkan, lalu kita masukkan lagi ke dalam si bakterinya lagi yang tadi sudah dikeluarkan, dimasukkan lagi ke bakteri yang tadi, maka sini sudah menjadi bakteri rekombinan. Bakteri rekombinan artinya bakteri yang sudah diubah DNA-nya. Maka nanti bakteri ini akan berkembang biak lebih cepat dan banyak, dikulturkan di dalam tabung reaksi, maka akan menghasilkan bakteri yang bisa menghasilkan hormon insulin untuk membantu mengobati penyakit diabetes, seperti itu. Peranan bioteknologi dalam bidang kesehatan ya, ada antibiotik, ada terapi gen, ada interferon untuk mencari keberadaan virus, ada vaksin juga, ada tes genetiknya. Kultur jaringan. Kultur jaringan juga pernah Ibu jelaskan sebelumnya ya di pertemuan lalu di semester 1. Ini perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ya. Prosesnya adalah di sini pertama kita kulturkan, kita potong ya, potong bagian ujungnya aja karena di sini ada jaringan meristemnya. Kita kulturkan jaringan meristemnya, maka dimasukkan ke dalam cawan Petri, nanti akan berkembang, lalu akan menjadi kalus dan menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil ini yang sudah punya akar, batang dan daun yang sangat kecil-kecil, lalu dipindahkan ke medium tanah. Di medium tanah nanti akan menghasilkan menjadi tanaman wortel yang dewasa gitu. Jadi keuntungannya menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dan singkat ya, karena nanti akan menghasilkan tanaman-tanaman kecil dalam jumlah banyak, nanti akan dipot-potkan dalam jumlah yang banyak juga. Jadi dalam satu cawan Petri ini akan menghasilkan mungkin puluhan tanaman kecil ya. Tanaman baru yang dihasilkan sifatnya sama dengan induknya, jadi mereka kembar, sama semua sifatnya ya. Menghasilkan tanaman juga bebas virus karena ini lebih ke higienis ya, dapat digunakan untuk pelestarian tanaman langka juga. Hidroponik. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa media tanah, berarti hidro pakainya air ya. Diberikan unsur haranya atau pupuknya lewat air di situ. Nah, seperti ini. Ini pakai paralon-paralon yang digabungkan. Ini ada rendaman air di sini ya tekniknya. Di sini ada rendaman air, ada air. Ini akar-akarnya saja yang direndam ya, akarnya saja yang direndam. Nah, maksudnya ini ada water pump itu untuk memompa ya. Nah, di sini ada pupuk. Jadi pupuknya akan dipompa ke atas, akan disebarkan ke semua selang, ke semua paralon. Jadi akan menutrisi akar-akar yang lain. Baru nanti overflow tuh diganti, ditukar yang baru. Ini untuk mengatur saklarnya, untuk mengatur kapan akan disemprotkan unsur haranya seperti. Jadi kan kita bisa mengatur gitu. Keuntungannya dapat menggunakan lahan yang sempit karena menggunakan paralon yang bertingkat ya. Jadinya bisa juga pakai polybag, sebenarnya bisa pakai polybag ya, lebih murah. Ini pakai paralon yang bertingkat, jadi akan lebih tidak menggunakan lahan. Pemberian pupuknya terkontrol, yang tadi Bu bilang terkontrol, kita bisa mengontrol kapan saja pemberian pupuknya dengan menggunakan saklarnya ini. Terus kualitas produknya lebih baik pastinya ya, karena terhindar dari penyakit-penyakit atau hama-hama dari tanah, tidak tergantung pada iklim ya, terhindar dari hama tanah tadi. Oke, sekarang aeroponik. Nah, kalau aero itu tadi adalah udara, kalau hidro tadi adalah air. Nah, ini teknik penanamannya dengan cara digantung tanamannya sehingga akarnya menjuntai bebas di udara. Kalau kalian mungkin pernah lihat anggrek yang digantung, nah itu bisa seperti itu. Jadi unsur haranya dibuat dengan pengkabutan atau penyemprotan biasanya ya. Nah, ini tekniknya seperti ini. Jadi tanaman-tanaman ini, akar-akar ini tidak direndam di dalam air, tapi di sini nanti akan disemprotkan, ada timernya untuk menyemprotkan. Nanti di sini ada semprotannya kapan mereka akan disemprotkan cairan-cairan penutrisi. Ini adalah cairan nutrisi atau pupuknya ya, terlarut di dalam air. Jadi disemprotkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan sehari 2 kali nanti akan disemprotkan. Jadi hanya tidak direndam, jadi hanya penyemprotan beberapa kali saja gitu. Protein sel tunggal
merupakan pemanfaatan ganggang Corella dan spirulina. Ini ganggang ya, untuk menghasilkan protein kadar tinggi dalam bentuk kapsul. Jadi ini ganggang dibuat dikeringkan dan nanti akan jadikan kapsul yang padat atau kapsul seperti ini. Ini sudah proteinnya tingkat tinggi ya, kadarnya tinggi sekali. Jadi keuntungannya adalah kenapa menggunakan ganggang? Karena perkembangbiakan ganggang itu cepat dan kandungan gizinya lebih lengkap. Juga tidak memerlukan lahan yang luas karena ganggang ini cukup bisa untuk yang ruang lingkupnya kecil ya. Peranan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Nah, kalau di lingkungan ini ada bakteri Pseudomonas, ini digunakan untuk mengolah limbah minyak bumi. Ya, sedangkan yang di tanah itu dapat mengolah sampah menjadi kompos dengan bakteri yang sama ya, Pseudomonas. Dampak dari bioteknologi ini. Jadi bioteknologi juga selain ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Positifnya dapat mengembangkan bahan makanan pokok manusia seperti tadi ya. Dari kacang kedelai saja kita bisa membuat tempe, membuat tauco ya. Dari keju kita bisa membuat mentega, bisa membuat yogurt, bisa membuat yang lainnya. Jadi lebih bervariasi ya makanannya. Dampak positif lainnya penemuan bibit unggul. Jadi lebih unggul, jadi bisa dicari yang lebih baik lagi tanaman-tanamannya. Dan dampak positif lainnya pengolahan limbah rumah tangga dan industri ya. Dampak negatifnya untuk memunculkan organisme strain atau jenis berbahaya. Jadi organisme yang berbahaya ini karena belum tahu predatornya, belum ditemukan, belum terjaring dalam rantai makanannya. Jadi belum tahu dia masuk ke dalam konsumen tingkat berapa. Jadi akan mengganggu keseimbangan lingkungan dalam jumlah banyak. Dia tidak bisa diberikan pembasmi hama dan tidak bisa dihancurkan. Nah, itu akan lebih berbahaya ya. Dapat digunakan sebagai senjata biologis, artinya dapat digunakan untuk menyerang manusia atau organisme lain seperti itu. Oke, alhamdulillah selesai sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan mulai adakan evaluasi untuk proses untuk materi bioteknologi ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.